Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafika Azizah dari kelas A02 dengan NIM 191012720005. Di sini saya akan menganalisis olahraga catur tunanetra. Saya akan menjelaskan mengenai teori tunanetra. Pengertian tunanetra. Kata tunanetra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau cacat dan kata netra yang berartinya adalah mata atau alat penglihatan. Jadi, kata tunanetra adalah rusak penglihatan. Sedangkan orang yang buta adalah orang yang rusak penglihatannya secara total. Jadi, orang yang tunanetra belum tentu mengalami kebutaan total, tetapi orang yang buta sudah pasti tunanetra. Selanjutnya ada klasifikasi tunanetra. Terbagi menjadi dua, yaitu buta total atau totally blind dan low vision atau kurang melihat. Yang pertama ada buta total atau totally blind, yaitu kondisi seseorang yang buta total di mana mereka sama sekali tidak memiliki pengalaman melihat. Sedangkan low vision atau kurang melihat dikategorikan untuk tunanetra yang masih memiliki sisa-sisa penglihatan. Selanjutnya ada karakteristik tunanetra. Menurut Murti, terdapat beberapa karakteristik anak tunanetra. Yang pertama, saat masih bayi tidak memberikan respon. Yang kedua, kontak mata anak tidak tertuju pada lawan bicara. Yang ketiga, suka berkedip dan menyipitkan mata. Yang keempat, mata sering berair. Yang kelima, psikis lebih mudah tersinggung. Penyebab tunanetra itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada faktor keturunan, faktor gangguan pada ibu hamil atau dalam kandungan. Yang ketiga, faktor luar. Selanjutnya ada hambatan, kemampuan, dan kebutuhan anak tunanetra. Hambatan anak tunanetra, yang pertama, keterbatasan di dalam lingkup keanekaragaman pengalaman. Yang kedua, keterbatasan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Yang ketiga, keterbatasan dalam berpindah-pindah tempat atau mobilitas. Yang keempat, hambatan kepribadian seperti curiga, mudah tersinggung, dan ketergantungan yang besar pada orang di sekelilingnya. Selanjutnya ada kemampuan anak tunanetra. Yang pertama, tingkat kecerdasan anak tunanetra hampir sama dengan anak-anak normal pada umumnya. Yang kedua, memiliki indera peraba yang peka. Yang ketiga, memiliki indera pendengaran yang sensitif. Kebutuhan anak tunanetra yang pertama ada fisiologis. Tunanetra adalah akibat adanya perubahan secara fisiologis dari sebagian aspek dalam organisme. Dengan demikian, seorang tunanetra mungkin membutuhkan perawatan dan pemeriksaan medis, pengobatan, dan evaluasi medis secara umum. Yang kedua, personal. Akibat ketunanetraan sebagai pengalaman personal, maka tumbuh beberapa kebutuhan yang bersifat personal pula. Kebutuhan tersebut antara lain adalah latihan orientasi dan mobilitas, minat dan untuk berinteraksi dengan lingkungan terutama dalam hal mengolah dan menerima informasi dari lingkungan. Keterampilan aktivitas kehidupan sehari-hari seperti menolong diri sendiri, pendidikan dan bimbingan penyuluhan juga merupakan kebutuhan personal secara khusus dan banyak lagi kebutuhan yang bersifat individual. Yang ketiga, yang terakhir, sosial. Kebutuhan dari segi sosial adalah adanya hubungan yang baik antar personal relationship. Interaksi yang baik antar anggota keluarga, interaksi dan hubungan dengan teman-temannya, dan kebutuhan pula untuk ikut berpartisipasi dengan berbagai kegiatan dalam lingkungannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai catur. Pengertian kata catur diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti empat. Namun kata ini sebenarnya merupakan singkatan dari caturangga yang berarti empat sudut. Di India kuno, permainan catur memang dimainkan oleh empat peserta yang berada di empat sudut yang berbeda. Hal ini lain dari permainan catur modern di mana pesertanya hanya 2 orang saja. Kemudian, kata caturangga ini diserap dalam bahasa Persia menjadi satranj. Kata chess dalam bahasa Inggris diambil dari bahasa Persia sah. Catur adalah permainan yang dimainkan oleh 2 orang. Catur ini berbentuk papan persegi 4 yang di dalamnya terdapat 64 kotak berwarna putih dan hitam. Pecatur adalah orang yang memainkan catur, baik dalam pertandingan 1 lawan 1 maupun 1 melawan banyak orang atau dalam keadaan informal. Sebelum bertanding, pecatur memilih biji catur yang akan ia mainkan. Terdapat 2 warna yang membedakan bidak atau biji catur, yaitu hitam dan putih. Pemegang buah putih memulai langkah pertama, yang selanjutnya diikuti oleh pemegang buah hitam secara bergantian sampai permainan selesai. Selanjutnya ada ketentuan bermain catur.
Yang pertama ada permainan dilangsungkan di atas papan yang terdiri dari 8 jalur dan 8 baris kotak atau petak berwarna hitam dan putih atau terang dan gelap secara berselang-seling. Permainan dimulai dengan 16 buah pada masing-masing pihak yang disusun berbagai secara khusus pada masing-masing sisi papan catur secara berhadap-hadapan. Satu buah hanya bisa menempati satu petak pada bagian terdepan masing-masing barisan terdapat 8 pion. Diikuti di belakang 2 benteng, 2 kuda, 2 gajah, 1 menteri, dan 1 raja. Selanjutnya, sebelum bertanding, pecatur memilih warna buah yang akan ia mainkan. Pemegang buah putih memulai langkah pertama, yang selanjutnya diikuti oleh pemegang buah hitam secara bergantian. Tujuan permainan adalah mencapai posisi skakmat. Hal ini bisa terjadi bila raja terancam dan tidak bisa menyelamatkan diri ke petak lain. Tidak selalu permainan berakhir dengan kekalahan, karena bisa terjadi pula peristiwa seri atau remis di mana kedua belah pihak tidak mampu lagi meneruskan pertandingan karena tidak bisa mencapai skakmat. Dalam pertandingan catur, pihak yang menang biasanya mendapatkan nilai 1, yang kalah 0, sedangkan yang draw 0,5. Selanjutnya, ada teknik bermain catur. Untuk dapat menguasai cara bermain catur dengan baik, penuh variasi serta dinamika, ada tahap-tahap yang perlu dihati-hati oleh pecatur, baik pecatur tingkat pemula maupun tingkat lanjutan atau seorang ahli. Teknik permainan yang baik terbagi menjadi 3 babak, yaitu yang pertama ada babak awal atau pembukaan, yang kedua babak pertengahan, yang terakhir ada babak akhir. Selanjutnya ada notasi catur. Permainan dilangsungkan di atas papan yang terdiri dari 8 lajur dan 8 baris kotak atau petak berwarna hitam dan putih atau terang dan gelap secara berselang-seling. Permainan dimulai dengan 16 buah pada masing-masing pihak yang disusun berbaris secara khusus pada masing-masing sisi papan catur secara berhadap-hadapan. Satu buah hanya bisa menempati satu petak. Pada bagian terdepan masing-masing barisan terdapat 8 pion. Diikuti di belakangnya 2 benteng, 2 kuda, 2 gajah, 1 menteri, serta 1 raja. Menurut Baymack, bagaimana memahami permainan catur, permainan pembukaan. Selanjutnya ada catur untuk anak tunanetra. Permainan catur bagi tunanetra tentu berbeda saat kita bermain dengan pemain yang mampu untuk melihat dengan baik. Terdapat perlakuan khusus bagi para tunanetra. Bahkan, peralatan catur yang dipakai pun juga berbeda, seperti papan catur tunanetra yang berlubang serta buah catur untuk di bawahnya ada penancap ke lubang petak. Olahraga catur memiliki manfaat bagi anak tunanetra, yaitu membuat anak tunanetra lebih kreatif, mampu melatih perabaan, meningkatkan konsentrasi anak tunanetra, dan meningkatkan memori anak tunanetra. Komponen-komponen atau unsur-unsur yang diadaptasi di permainan catur tunanetra. Pertama, ada papan catur yang dirancang khusus, yaitu minimal papan catur berukuran 20 x 20 cm. Petak hitam permukaannya sedikit lebih tinggi dan memiliki lubang pada setiap petaknya. Yang kedua, persyaratan buah catur. Setiap buah catur diberi tiang kaki di bawahnya agar dapat ditancapkan di lubang papan catur yang sebelumnya ada lubang. Selanjutnya ada buah catur disesuaikan dengan rancangan Stoughton dan buah hitam diberi tanda khusus. Komponen-komponen atau unsur yang tidak perlu diadaptasi dari permainan catur, yaitu warna pada papan dan bidang catur tidak perlu diubah. Yang kedua, persiapan seperti posisi awal sebelum permainan dimulai. Gerakan seperti permainan dimulai dengan masing-masing duduk berhadapan mengatur buah catur sesuai aturan. Yang keempat dan terakhir, sebelum bertanding pecatur atau pemain memilih warna buah atau bidak yang akan dia mainkan. Selanjutnya ada peraturan dan cara permainan catur bagi anak tunanetra. Aturan permainan yaitu yang pertama, pada papan pemain tunanetra, buah catur dianggap disentuh jika buah itu dicabut dari lubangnya. Yang kedua, pada waktu pemukulan, buah yang dipukul itu sudah dipindahkan dari papan catur pemain yang giliran melangkah. Langkah dianggap sudah dijalankan bila buah tersebut sudah ditancapkan pada lubang yang lain. Langkah itu sudah diucapkan. Hanya sesudah itu barulah jam lawan boleh dijalankan. Pemain tunanetra berhak memiliki pembantu yang mempunyai salah satu atau semua tugas sebagai berikut.
Yang pertama yaitu menjalankan kedua langkah pemain pada kedua papan catur. Yang kedua, mengucapkan langkah kedua pemain. Yang ketiga, membuat catatan notasi pemain tunanetra dan menjalankan jam catur pemain lawannya. Yang keempat, memberitahukan pemain tunanetra hanya atas permintaan yang bersangkutan tentang jumlah langkah yang sudah dijalankan dan sisa waktu pikir yang telah digunakan kedua pemain. Yang kelima, menjalankan formalitas yang diperlukan apabila pertandingan ditunda. Berikut ada foto tunanetra saat bermain catur. Selanjutnya ada peralatan catur bagi anak tunanetra. Di gambar pertama bisa kita lihat di bawah bidak terdapat tiang kaki yang berfungsi untuk menancapkan pada papan catur. Yang gambar kedua itu ada papan catur beserta bidak untuk anak tunanetra yang telah dimodifikasi. Yang ketiga ada gambar papan catur yang ada lubangnya, itu gunanya untuk menancapkan bidak catur. Selanjutnya kita akan melihat video atau cuplikan ketika tunanetra bermain catur.
Baik, sekian dari presentasi saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.